Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita dengan judul Abu Bakar Penyelamat Umat, disampaikan oleh Dr. Andes Johan Effendi. Kita lanjutkan video yang lalu. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia, keputusan Abu Bakar untuk meneruskan ekspedisi itu bukan tanpa perhitungan. Di dalam pikirannya, pembatalan ekspedisi justru bisa memberi kesan kepada pihak luar bahwa meninggalnya Rasulullah telah menimbulkan persoalan di kalangan umat ini. Dalam perkiraannya bisa mengundang serbuan aksi para pembangkang. Abu Bakar sangat menyadari tugas utamanya sebagai khalifah. Demi tugas itu pula, tokoh yang terkenal lemah lembut itu, yang hampir tidak pernah bisa menahan tangis bila membaca Quran, tidak segan-segan bertindak keras. Berita wafatnya Rasulullah yang segera tersiar ke seluruh wilayah menyebabkan beberapa suku mengira punya kesempatan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Madinah. Mereka menolak menyetorkan zakat ke pusat. Abu Bakar menganggap sikap mereka ini sangat berbahaya. Ia memanggil para sahabat. Sebagian sahabat termasuk pendamping utamanya Umar Ibnul Khattab berpendapat tidak perlu diambil tindakan keras kepada para pembangkang itu. Sebaliknya mereka perlu dibujuk dan diberi peringatan terlebih dahulu. Barang bagaimana engkau akan memerangi kaum yang masih meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Padahal Rasul telah mengatakan siapapun yang mengikrarkannya akan terpelihara darah dan hartanya, kata Umar. Tetapi sebagian sahabat yang lain seperti halnya Abu Bakar sendiri berpendapat bahwa mereka itu harus segera ditindak, dan tindakan yang lembut akan mereka anggap sebagai kelemahan pusat, anggapan yang bisa menjalar kepada suku-suku yang lainnya. Setelah mendengar alasan kedua belah pihak, Abu Bakar memutuskan mengirim pasukan. Ia berkata, demi Allah, andai kata mereka menghalangi aku mengambil hanya tali pengikat unta yang dahulu mereka setorkan kepada Rasulullah, mereka aku perangi. Pemerintahan yang terbuka. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah ternyata sangat tepat. Ia figur yang sanggup memelihara keutuhan umat. Pikirannya jernih, sikapnya lembut namun tegas. Untuk membangun pemerintahan yang berwibawa, ia telah menunjukkan garis politiknya dalam berpidato pelantikannya selaku khalifah. Pertama-tama ia mengingatkan bahwa pengangkatannya bukan atas keinginannya sendiri. Ia dipilih atas dasar kesepakatan
Aku ini diserai mandat untuk memimpin kalian, sedangkan aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Begitu ia memulai pidatonya. Yang kedua, ia menekankan bahwa kekhalifahannya bersifat terbuka. Bahkan ia mengundang umat untuk memberikan kritik. Kalau aku bertindak benar, dukunglah aku. Sebaliknya, bila aku bertindak keliru, luruskanlah aku. Yang ketiga, ia menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih. Ia berkata, kejujuran adalah amanat, sedangkan kecurangan adalah sikap khianat. Segi lain yang penting dicatat di dalam pidato itu adalah komitmennya terhadap kaum duafa, rakyat kecil yang sering diperlakukan tidak adil. Dengan tegas ia menyatakan, orang-orang yang lemah adalah kuat dalam pandanganku, sehingga aku akan mengembalikan hak-hak mereka. Orang-orang yang kuat adalah lemah dalam pandanganku, sehingga aku akan merebut kembali hak-hak orang yang mereka ambil. Khalifah ini menekankan prinsip rule of law. Abu Bakar menamakan dirinya, saya ulangi lagi, Abu Bakar menamakan dirinya Khalifaur Rasul, pengganti Rasulullah. Dan sebutan itu pas untuknya. Memang ia tidak sempat melakukan tindakan-tindakan besar. Masa pemerintahannya sangat singkat, hanya 2,5 tahun. Tetapi ia telah berperan sebagai lambang penyelamat umat. Dan umat ini adalah generasi pertama Islam. Demikian kajian tentang Umar sebagai penyelamat umat disampaikan oleh Dr. Andes Johan Effendi. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.